kita nyanyikan satu pujian untuk kemuliaan Tuhan, Endang Balia. Dumateng Pandito, kita ngajak sampean. Kepada pembawa firman, kami persilahkan. Selamat pagi semua. Tetap semangat ya, sukacita. Kita sudah diberi, wah luar biasa. Kita sudah diberi kesempatan oleh Bapak kita yang pengasih, masih diberi kesempatan untuk hidup, sehat, eksis. Nah, itu semua karena berkat Tuhan. Setiap kali ada kesempatan hidup, Tuhan berikan, itu adalah sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sesuai tema yang diberikan. Kita akan belajar dari seorang anak muda namanya Timotius, mendapatkan pesan-pesan terakhir dari gurunya yang bernama Paulus. Nah, kita akan siapkan Alkitab kita di rumah. Silahkan Anda menyiapkan 2 Timotius ya pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, dan saya akan mendahului dengan mengajak kita berdoa sebelum kita belajar dari surat 2 Timotius. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena pada pagi hari ini kami diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, untuk kembali bisa bersekutu dan bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah kesempatan seperti ini di masa muda kami tidak kami sia-siakan. Tuhan yang menolong kami agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi teman-teman yang hari ini mau rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus semua yang mengajar kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, kita akan bersama-sama hari ini belajar dalam bacaan kita 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13. Kita akan melihat dulu latar belakangnya ya. Jadi waktu itu 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus sedang ada dalam penjara. Paulus ada dalam penjara, kita tidak tahu pasti kapan persisnya Paulus di penjara, karena Paulus tidak hanya satu kali di penjara, ya. Jadi Paulus itu tidak heran dengan yang namanya pemenjaraan, ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kemungkinan dia di penjara di Roma, ya. Tapi ada juga yang mengatakan di Kaisarea dan kita tidak tahu. Yang pasti, saudara-saudara, Paulus menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Ini gambar saya ambil dari YouTube Bible Project ya. Jadi kalau kalian senang belajar Alkitab, saya sangat merekomendasikan untuk belajar dari Bible Project ya di YouTube. Nah, teman-teman, Paulus mengatakan kepada Timotius, anak rohani, kalian tidak berjalan baik
aku tidak punya banyak waktu, datanglah segera, kata Paulus. Digambarkan dia batuk di situ ya. Nah, kemudian itu Timotius rohaninya ada di Efesus, melayani jemaat di Efesus, dan Timotius yang masih muda ini menerima surat itu, dan melihat ini adalah sebuah pesan yang sifatnya genting. Jadi Paulus sudah menyadari dia akan mendekati akhir hidupnya. Kalau teman-teman mengetahui dalam tradisi gereja, Paulus memang akhirnya mati, ya itu pun kematian yang sudah cukup enak. Karena apa? Karena Paulus warga negara Romawi. Sebagai orang Romawi, hukuman mati yang paling enak, ya, itu ditusuk pakai pedang atau dipenggal kepalanya. Sedangkan untuk orang-orang yang bukan Romawi, yang bukan warga negara Romawi, kematiannya lebih mengerikan. Karena mereka akan mengalami yang namanya penyaliban. Makanya Tuhan Yesus disalib. Karena di zaman Romawi, ya, orang-orang yang non-Romawi, seperti Tuhan Yesus, kan Yesus orang Yahudi ya, dia matinya dihukum mati dengan hukuman yang paling mengerikan, yaitu disalib, ditelanjangi, dipermalukan, dicambuk, dipukuli, dihina, diludahi, dipertontonkan, kemudian digantung di atas kayu salib. Nah, saudara, tapi karena Paulus ini orang Yahudi yang berwarga negara Romawi, ya, karena status kewarganegaraan Romawinya itu, akhirnya dia hukuman mati yang paling enak dia terima tuh ya penggal kepala atau ditusuk pakai pedang. Nah, saudara-saudara, jadi Paulus sudah menyadari nih akhir hidupnya sudah dekat nih, ya, dan dia meminta Timotius untuk memperhatikan pesan-pesan terakhirnya. Karena yuk kita lihat pesan-pesan Paulus kepada Timotius yang masih muda ini. Saudara-saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 1 ya, kalian lihat 2 Timotius 2 ayat 1 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Judulnya panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, ya sudah jelas, jadi ini anak rohani ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat karena anugerah Tuhan. Anak-anakku sekalian, saudara-saudara sekalian, sama seperti Timotius, kalau kamu dan saya sampai hari ini bisa kuat, ikut Tuhan, menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan, menjadi orang yang terus menjaga kekudusan, ya, meskipun ada cobaan, godaan dari teman yang tidak bertanggung jawab, dari orang dunia luar, untuk kalian melakukan hal-hal yang negatif dan merugikan diri sendiri. Dan kalau sampai hari ini kalian tetap bertahan dengan prinsip-prinsip kekudusan kalian, itu adalah karena kasih karunia. Itu karena adalah anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Nah, saudara, karena itu Timotius dipesankan, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, oleh anugerah Tuhan. Karena apa? Nah, ini saudara ya, pesan berikutnya. Ya, karena Paulus mau menitipkan satu pesan. Nah, pesannya di ayat 2, saya sudah ketikkan di sini, saya perlu ketikkan tersendiri karena ini perlu saya buat dalam bentuk bagan ya. Paulus mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, coba kita lihat ada berapa orang di sini ya. Apa yang engkau telah dengar, engkaunya siapa? Timotius ya. Apa yang Timotius telah dengar daripadaku, kunya siapa? Paulus. Ya. Apa yang Timotius telah dengar dari Paulus di depan banyak saksi, di depan banyak orang, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Percayakanlah berita ini kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya, ya, orang-orang yang dapat dipercaya. Kemudian orang-orang yang dapat dipercaya ini orang-orang yang bagaimana? Yang juga cakap mengajar orang lain, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini orang lain. Nah, saudara, jadi ini pesan dari Paulus kepada Timotius. Hai Timotius, apa yang engkau telah dengar, ini saya gambar telinga ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku, berita apa itu, nanti kita lihat ya. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain lagi. Jadi kamu lihat ya, di sini ada 4 generasi rohani. Ya, ini bapak rohaninya, ini anak rohaninya, yang harus punya anak rohani lagi,
Dan anak rohani ini harus punya anak rohani lagi. Ini yang namanya tongkat estafet, ya. Tongkat estafet, ya. Nah, saudara, atau dalam bahasa Kristennya, ini biasa disebut juga dengan pemuridan, ya. Bagaimana kita menjadi murid dan memuridkan orang lain. Jadi Timotius menjadi muridnya Paulus. Orang-orang yang dipercaya menjadi muridnya Timotius. Dan ada orang lain yang menjadi muridnya dari orang-orang yang dapat dipercaya. Contoh, kalau kita mau belajar dari rasul-rasul yang lain ya, contoh misalnya ada rasul Yohanes. Yohanes muridnya siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Nah, Yohanes sendiri punya murid nggak? Iya, Yohanes punya murid, namanya Polikarpus. Nah, dari Polikarpus nanti muncul murid-murid yang lain. Jadi, saudara-saudara sekalian, iman Kristen itu disebarkan dengan cara seperti itu. Dari mulut ke mulut, dari teladan ke teladan, dari hidup kepada hidup. Itulah cara orang Kristen, cara iman Kristen disebarkan dari sejak abad mula-mula. Jadi saudara, makanya ada seorang penulis di zaman kuno ya mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu hadir di pasar-pasar, di istana-istana, di mana-mana di seluruh kekaisaran Romawi. Untuk apa? Menularkan iman Kristen. Yang jadi pembantu menularkan iman Kristen kepada majikannya. Majikannya dengar iman Kristen dari mana? Dari pembantunya. Pembantunya dengar dari mana? Dari pembantu lain. Di mana ketemu pembantu lain? Di pasar waktu belanja. Waktu belanja, pembantu sama pembantu bukannya ngegosip, tapi ngomongin firman Tuhan. Begitu teman pembantunya sama-sama pembantu bertobat, menginjili majikannya. Waktu majikannya bertobat, menginjili suaminya. Waktu suaminya bertobat, menginjili temannya. Jadi saudara, kita melihat itulah cara iman Kristen tersebar. Dan ini bukan cara yang mudah, saudara ya. Nanti kita lihat, dengan cara seperti ini butuh sekali yang namanya komitmen, butuh yang namanya disiplin, butuh yang namanya kerja keras. Nah, saudara, karena itu seperti sekarang kan Pak Cahyo khotbah nih ya. Pak Cahyo khotbah ini harusnya sih di hadapan 100 orang ya. Kira-kira 100 orang lebih ini. Karena jumlah siswa kita kan 100 orang ya. Nah, saudara, yang Pak Cahyo lakukan hari ini itu seperti menyemprotkan satu selang air ke dalam botol-botol. Coba ya bayangkan ya, saya mengisi botol dengan air dengan cara disemprot, disemprot begitu ya. Nah, kira-kira airnya bisa masuk ke botol itu nggak? Ada banyak botol nih, ada 100 botol nih. Bayangkan kalian ini seperti botol ya. Saya semprotkan selang air ya dari PDAM ya. Saya semprotkan ke dalam botol-botol itu. Kira-kira botol-botolnya bisa keisi air nggak? Bisa ya. Tapi maksimal nggak? Mungkin juga enggak. Karena apa? Ada botol yang penuh, ada botol yang kosong karena airnya itu tidak optimal masuk ke dalam botol-botol itu. Bayangkan 100 botol, banyak sekali ya. Dan Pak Cahyo hanya khotbah seperti menyemprotkan air ke dalam botol-botol. Nah, tapi yang namanya pemuridan, seperti yang digambarkan dari 2 Timotius 2 ayat 2, ini gampang sekali ngapalinya ya. 2 Timotius 2 ayat 2 ya. 2. Cara yang dilakukan lewat pemuridan ini sangat luar biasa. Karena apa? Dilakukan dengan cara tongkat estafet. Pribadi demi pribadi. Hidup terhadap hidup. Telinga terhadap telinga. Mata terhadap mata. Ya, semua dilakukan secara personal, pribadi. Berbagi hidup. Ya, dan ini perlu proses. Seperti saya, misalnya ya, dari antara 100 orang ini, ada 2-3 orang yang akrab sekali dengan saya. Percaya sekali dengan Pak Cahyo. Lalu mulai berbagi hidup dengan Pak Cahyo. Dan Pak Cahyo akan memuridkan dia seperti saya mengisi botol itu sedikit demi sedikit ya, sampai penuh ya, sampai optimal. Karena saya mengisinya tidak disemprot pakai selang, tapi saya isi dengan sedikit demi sedikit ya, dengan corong ya, pakai pakai kendi misalnya ya. Jadi saya isi satu demi satu. Nah, saudara, karena itu pemuridan seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ini, menyebarkan iman Kristen dengan cara seperti ini sangat-sangat membutuhkan komitmen, disiplin, dan kerja keras. Harus sabar, karena hasilnya tidak seheboh, tidak sewah ketika kita itu membagikan firman Tuhan seperti ini. Ya, saudara, jadi hasilnya itu satu demi satu saya layani. Ya, orang demi orang saya layani. Dan tidak mungkin semua orang saya layani. Dari 100 orang ini, yang sekarang dengar khotbah, mungkin hanya 2-3 orang yang sanggup saya muridkan.
dengan hidup saya yang terbatas. Nah, tapi bayangkan, kalau 2-3 orang ini yang saya muridkan ini, memuridkan orang lain lagi. Dan orang yang saya muridkan, memuridkan orang lain lagi, sehingga saya punya cucu rohani akhirnya. Sampai 4 generasi rohani. Nah, begitulah cara orang Kristen berkembang. Nah, kalau menurut perhitungan matematika, ternyata cara ini lebih cepat membuat dunia itu terinjili. Ketimbang kalau kita khotbah massal seperti ini. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu, anak-anak muda Kristen? Sudahkah kamu seperti Timotius, seorang anak muda yang mampu dipercayakan pesan dengan strategi seperti ini? Pak Cahyo, jangankan saya memuridkan orang lain. Ya, hidup saya sendiri aja amburadul, saya berdoa saja nggak punya gairah, membaca Alkitab saja saya sulit. Nah, saudara, bagaimana kita mau menolong orang lain bertumbuh kalau kita sendiri nggak bertumbuh, kalau kita sendiri nggak diisi? Apa yang mau kita bagi ke orang kalau kita sendiri nggak punya sesuatu untuk dibagi? Nah, karena itu, saudara, marilah kita hidup dimuridkan untuk memuridkan. Itu tujuan hidup kekristenan kita, salah satunya itu, saudara ya. Memuliakan Allah dengan cara itu. Jadi, kalian hari ini sekolah ya. Nah, waktu kalian sekolah kan besok-besok kerja atau kuliah. Nanti waktu kuliah, sementara kalian sibuk belajar di kuliah, kalian juga harus mengingat ada teman-temanmu di kampus yang perlu kamu layani. Kamu muridkan teman sekelasmu, kamu ajak berdoa bersama seminggu sekali, lewat Zoom misalnya, nanti sebulan sekali ketemu di mall, jalan makan di mall, ya. Nanti waktu kamu kerja, kamu juga punya 1-2 orang sahabat dekat yang kamu berbagi hidup dengannya, membuat kelompok kecil, sama-sama saudara seiman. Nah, begitulah cara iman Kristen tersebar. Jadi, ketika kamu hari ini kerja, belajar, sekolah, dan nanti kerja dimanapun kamu berada, hidupmu tuh nggak jauh-jauh dari ini, strategi ini. Membagikan Injil, membagikan iman, menyalurkan tongkat estafet kepada orang-orang lain yang kamu temui. Nah, paling dekat dengan keluarga. Nanti kalau kamu menikah, punya anak, kamu muridkan anakmu. Kalau kamu nanti yang cowok ya, suami-suami ya, punya istri, ya muridkan istrimu. Nah, jadi saudara, tapi bagaimana kita mau membagi kalau kita nggak punya sesuatu untuk dibagi? Karena itu beruntunglah kalian sekolah di sekolah Kristen. Karena di sekolah Kristen kalian minimal seminggu sekali baca ayat, minimal ya. Kalau hari Minggu ketiduran, seharian nggak kebaktian, apalagi online ya, udahlah ya, bye-bye itu kebaktian ya. Atau mungkin keluargamu bukan Kristen. Nah, jadi minimal 1 minggu 1 kali kamu dengar firman Tuhan, minimal 1 ayat. Dari apa? Khotbah seperti ini, ibadah OSIS ya. Nah, teman-teman, jadi beruntunglah karena kalian diisi. Ya minimal seminggu sekali diisi. Nah, tapi saya percaya di Kalam Kudus Jayapura kan tidak seminggu sekali ya. Setiap hari kalian baca Alkitab. Nah, teman-teman, itu gunanya apa, saudara? Bukan sekedar sebuah proyek supaya guru agama punya kerjaan, bukan. Ini nambah kerjaannya guru agama aja, biar guru agama ada kerjaan, bukan. Ini dalam rangka setiap hari kami ingin mengisi kalian dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kalian terisi dan hidup kalian bermakna, karena kalian punya sesuatu untuk dibagi kepada orang lain. Dan yang dibagi itu bukan sekedar ilmu yang sifatnya sementara, tapi suatu kebenaran yang sifatnya kekal. Bukankah itu sebuah kehormatan ya? Bukankah itu sebuah kehormatan dari sejak muda kalian mendapatkan suatu pesan yang sifatnya kekal, kalian diisi setiap hari dengan firman Tuhan, sesuatu untuk kalian bagi kepada orang lain. Nah, saudara, apa yang mau dibagi kalau kalian tidak diisi? Nah, saudara, karena itu 2 Timotius 2:2 ini sangat baik ya untuk kita perhatikan. Dan kemudian di ayat 3 dan seterusnya, Paulus mengingatkan ya lewat firman Tuhan. Saya bacakan dulu ayatnya buat kita ya, saudara-saudara ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini gambaran pertama. Gambaran pertama, kamu, hai orang-orang muda
yang dipanggil untuk ikut menderita, menjadikan semua bangsa murid Kristus, kamu digambarkan perjuanganmu itu seperti perjuangan seorang prajurit. Ya, itu gambaran pertama. Gambaran kedua, seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Gambaran ketiga, perjuangan rohanimu sebagai anak muda itu seperti seorang petani. Petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kamu lihat 3 gambaran ini, prajurit dengan komitmennya kepada komandannya, olahragawan dengan disiplinnya mengikuti aturan-aturan olahraga, dan petani dengan kerja kerasnya. Nah, ini adalah gambaran yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, ya. Bersikap seperti seorang prajurit, ya. Ini ada 3 lingkaran di sini, ya. Seperti seorang prajurit. Komitmen kepada komandannya, hanya ingin menyenangkan komandannya. Konon ya, saya tidak tahu cerita ini benar atau tidak ya. Hitler, kalian tahu Hitler ya, pernah belajar sejarah ya, tahun 1943, 44, 45 di Eropa kan Nazi Jerman ya, partai sosialis Jerman yang bernama Nazi itu kan berkuasa ya, bahkan merambah hampir seluruh Eropa Barat begitu ya. Nah, di bawah kepemimpinan Hitler yang sangat kejam, seorang diktator, tirani. Nah, kemudian ada seorang tanya pada Hitler, Hitler, apa sih rahasia kehebatanmu? Nah, kemudian Hitler menunjukkan rahasia kehebatannya itu bukan dengan sebuah teori, tapi dengan sebuah tindakan. Dia panggil salah seorang prajuritnya, prajurit sini, siap, gitu ya. Prajuritnya datang kan. Kemudian Hitler mengatakan sebuah perintah, loncat kamu dari balkon ini. Disuruh loncat dari tingkat sekian rumahnya yang tinggi itu, dia suruh loncat itu prajurit ke bawah. Dan apa yang terjadi? Prajurit itu loncat beneran. Ya, prajurit itu loncat beneran. Ya, tidak diceritakan apakah prajuritnya itu patah kaki ataukah peyang-peyang kepalanya, nggak tahu lah ya. Ya, tapi poinnya adalah orang langsung mengerti. Ini rahasia kenapa Hitler begitu hebat. Karena prajuritnya ketika disuruh lompat pun lompat gitu ya. Tanpa pikir panjang, nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, nggak mikirin pacar, disuruh lompat ya lompat begitu. Nah, saudara, itu seorang prajurit yang ingin menyenangkan komandannya, ingin berkenan di hadapan komandannya. Bayangkan Timotius diberikan gambaran kamu ini prajurit, komit sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus komandan kamu, jenderal besar kamu, komit sama Tuhan Yesus yang sudah memenangkan peperangan di atas kayu salib. Kamu ini lebih dari pemenang. Kamu ini prajurit yang harus komit. Apapun yang Yesus inginkan, lakukan. Nah, saudara, yang kedua diberikan gambaran tentang olahragawan. Nah, olahragawan itu harus disiplin mengikuti aturan-aturan. Dari mulai latihannya, makannya diatur, nggak bisa sembarangan, saudara ya. Nggak boleh nggak boleh terbuai dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya pribadi, harus benar-benar disiplin. Nah, contoh ya, kontingen menembak ya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkali-kali menjuarai kejuaraan menembak ya, tingkat internasional. Kontingen Indonesia ya, diwakili oleh bapak-bapak kita Tentara Nasional Indonesia (TNI) ya. Orang bingung ya, berkali-kali Indonesia menang terus ya, lomba menembak Indonesia menang terus, kontingen Indonesia. Nah, satu kali lombanya di Australia nih ya, dan orang-orang di Australia sana tahu Indonesia ini lawan yang nggak bisa diremehkan karena berkali-kali juara menembak, kejuaraan menembak Indonesia menang terus sampai sekarang, saudara ya, sampai sekarang. Anda bisa cari infonya di internet itu. Nah, kemudian ada seorang bersaksi begini. Pada hari ketika lomba itu mau dilaksanakan, ya, kontingen dari negara lain itu berusaha untuk membuyarkan konsentrasi kontingen dari Indonesia. Malamnya, kontingen Indonesia diajak pergi ke bar. Ayo, mumpung kamu di luar negeri, kita ke bar, kita minum-minum. Nah, besok pertandingan, saudara ya, besok perlombaan menembak ini. Malamnya diajak minum-minum. Tapi apa yang dilakukan oleh kontingen Indonesia? Mereka punya prinsip. Kami diutus pergi ke luar negeri untuk mengikuti lomba ini. Dan kami diutus oleh negara kami untuk menang, ya, untuk mengupayakan yang terbaik, ya. Nah, saudara-saudara, jadi kami datang untuk menang dan kami harus disiplin.
Karena itu, saudara-saudara, meskipun itu godaan sangat menggiurkan, kapan lagi di negara lain minum-minum di bar, ya? Tapi mereka mengatakan tidak, kami tidak mau ikut untuk minum-minum di bar, karena besok perlombaan. Nah, saudara-saudara, itu cara pihak lawan untuk mengacaukan disiplin. Ketika disiplin kacau, rusak semuanya. Ya, Indonesia nggak mungkin menang seperti sekarang. Hanya karena kedisiplinan TNI kita untuk disiplin, tidak mau tergoda oleh bujuk rayu dari pihak lawan. Mereka bisa memenangkan, berkali-kali memenangkan lomba menembak tingkat internasional. Nah, karena itu Indonesia sangat disegani, saudara. Anda harus tahu, ini pengetahuan sosial, ya. Anda harus tahu wawasan-wawasan kayak gini, karena itu kalau baca di internet, yang dibaca itu ilmu pengetahuan, ya. Jangan artis Korea saja, ya. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya digambarkan seperti petani. Ya, seperti petani. Seperti petani, petani itu bekerja keras. Ya, petani itu bekerja keras. Nah, saya terus terang tidak punya latar belakang petani, ya. Meskipun saya di Jawa sana, ya saya sempat merasakan main di sawah, cari keong di empang, cari keong di sawah, mancing, berburu, ya saya pernah merasakan sih, ya. Tapi saya terus terang belum pernah secara langsung itu merasakan kerja kerasnya petani, ya. Tapi kita semua tahu lah, ya, Indonesia ini dengan lahan yang begitu luas, ya, khususnya di Jawa, ya, saudara-saudara, membentuk satu kebudayaan yang disebut kebudayaan yang cukup tinggi. Kenapa, saudara, ya? Karena orang yang bertani itu terbiasa dengan yang namanya kesabaran. Ya, membentuk mentalitas masyarakatnya itu menjadi masyarakat dengan budaya tinggi yang penuh dengan kesabaran. Mengapa, saudara? Kalau nggak sabar, jangan jadi petani. Karena petani itu harus sabar menyiangi sawah yang begitu luas, menabur benih, menunggu waktu benih itu bertumbuh, menunggui hasil yang sudah tumbuh itu mengusir burung-burung yang mampir. Belum lagi kalau tiba-tiba gagal, karena curah hujan terlalu lebat, akhirnya sawah kebanjiran dan panen gagal. Belum lagi kalau kekeringan, diulangi lagi prosesnya. Jadi masyarakat petani itu masyarakat yang terbentuk dengan mentalitas kesabaran, ya, mentalitas yang mau menunggu, tidak tumbuh dalam mentalitas itu instan, ya, karena mereka tahu semua perlu proses, kerja keras. Nah, anak-anak zaman sekarang tumbuh yang jauh sekali dari mentalitas kayak begitu. Karena apa? Semua bisa dicari dengan segera. Lewat apa? Lewat HP. Butuh apa? Cari HP. Butuh apa? Cari HP. Butuh apa? Cari HP. Nah, orang-orang zaman dulu yang masih, atau zaman sekarang, ya, yang masih hidup dengan pola bertani, mentalitas itu tahu, mentalitas hidup itu harus sabar, proses, bertahan, kerja keras. Nah, saudara, demikian juga di dalam menjalani hidup iman Kristen. Ketika membagi firman Tuhan kepada orang-orang lain, kita perlu yang namanya komit. Meskipun orang menghina-hina kita, kamu sok suci, kamu sok saleh, tapi kamu komit, ya. Sudah, tinggalkan imanmu, ya. Saya kasih jabatan lebih besar, saya kasih gaji lebih besar, tapi tinggalkan imanmu. Nah, komit nggak dengan komandannya? Sebagai olahragawan, kita disiplin nggak? Ya, disiplin menjaga hidup rohani, supaya kita bisa membagi hal-hal rohani kepada orang lain. Disiplin membaca Alkitab, supaya kita tetap bisa membagi firman Tuhan kepada orang lain. Disiplin berdoa, supaya kita dengan kuasa bisa berbagi kepada orang lain tentang bagaimana Allah bekerja lewat doa-doa kita. Disiplin untuk bekerja keras, melewati semua proses. Ketika saya menabur firman Tuhan, saya tahu firman Tuhan itu tidak kembali sia-sia. Tapi mungkin saya tidak bisa melihat hasilnya hari ini. Kamu melayani teman kamu, mendoakan teman kamu, memuridkan teman kamu, menjadi teman bagi teman kamu. Tapi dia nggak berubah-berubah. Selalu saja dipikirin itu saja. Hal-hal yang nggak bermutu, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Kamu bergumul, ya, kok kamu nih nggak berubah-berubah, ya? Kelas 1 SMA dinasehati nggak berubah. Kelas 2 SMA dinasehati nggak berubah juga. Kelas 3 malah makin parah. Nah, tapi kamu terus berproses. Saya dipanggil Tuhan untuk menderita. Termasuk menderita mendoakan teman saya yang nggak berubah-berubah ini. Nah, saudara, jangan pikir guru-gurumu nggak berubah, nggak bergumul loh. Mereka juga bergumul, mendoakan kamu tiap pagi. Mereka bergumul, kok anak ini nggak berubah-berubah, ya? Kok anak ini
susah diatur begitu, susah dikasih tahu. Nah, guru-guru banyak bergumul juga sama kalian, ya. Nah, saudara, tapi itulah proses yang harus dijalani sebagai anak-anak muda, karena pesan yang dititipkan kepada Timotius dan kepada kalian terlalu berharga. Pesan apa itu, saudara? Pesannya ini, ayat 7 dan 8. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, ayat 8. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, diperingati dalam peristiwa Natal, hore, sebentar lagi Natal, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara-saudara, jadi inilah yang disebut Injil. Injil itu jangan salah, saudara ya, Injil itu bukan tentang peraturan-peraturan, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau kalian berpikir Injil, yang disebut Injil itu isinya tentang peraturan-peraturan, kalian salah besar. Ya, Injil itu bicara soal orang berdosa seperti kamu dan saya, ya, seperti Pak Cahyo nih, orang berdosa yang dosanya besar sekali, ya. Tetapi di dalam anugerah Allah, Allah tuh begitu mengasihi saya. Dan dalam kasihnya, dia ingin menyelamatkan saya supaya saya bersekutu kembali dengan Allah. Dia mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, menjadi manusia seperti saya, diperingati dalam peristiwa Natal. Lalu dia mati di kayu salib, padahal harusnya saya yang dihukum, tapi dia yang menanggung hukuman Allah untuk saya. Lalu ketika saya melihat ya karya pengorbanan Yesus, dia memberikan kepada saya Roh Kudusnya, iman untuk percaya kepada Yesus, dan saya diselamatkan. Nah, itulah Injil. Injil itu berita tentang Yesus yang mati dan bangkit. Itulah Injil. Nah, teman-teman, itu yang dititipkan kepada Timotius. Itu yang dititipkan kepada saya, untuk saya beritakan kepada kalian. Itu yang dititipkan kepada Bapak Ibu Guru, untuk di-sharingkan, sementara mereka mengajar mata-mata pelajaran. Dan itu yang dititipkan kepada kamu dan saya. Ketika kamu saat ini belajar, ketika kamu nanti lulus dan pergi kuliah, itu yang dititipkan Tuhan, Injil. Injil itu isinya bukan daftar peraturan, ya. Injil itu adalah kisah tentang Allah yang begitu mengasihi orang berdosa seperti kamu dan saya, dan dia mengutus putranya untuk mati menggantikan kita. Lalu dia bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita, membenarkan semua kita yang percaya kepadanya. Itulah Injil. Nah, teman-teman, karena itu adalah harta yang sangat berharga. Bagaimana Allah yang luar biasa mengasihi orang berdosa seperti kita. Itu yang dititipkan. Nah, saudara, ketika Paulus menitipkan semua pesan ini kepada Timotius, saudara, dia tidak menitipkan dengan teori-teori saja, ya. Dia tidak mengatakan dengan teori-teori, kamu harus disiplin seperti olahragawan, kamu harus berani menderita, ya, bekerja keras, petani, kamu harus komit seperti tentara. Dia nggak hanya teori aja, dia lanjutkan dengan teladan. Nah, saudara lihat ini teladannya Paulus ya, ayat 9 dan 10. Karena penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menang keselamatan dalam Kristus Yesus dengan dari semua manusia yang kamu ketemui di dunia ini. Ada orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah, Tuhan tentukan untuk beroleh keselamatan. Dan Tuhan mau pakai kamu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kita nggak tahu siapa orangnya. Kita nggak tahu siapa orangnya. Orang-orang yang disebut orang-orang pilihan itu. Bisa aja teman sekelasmu yang sekarang duduk di samping kamu, yang brengsek banget sifatnya. Bisa aja itu sahabatmu yang kamu nasihati tapi nggak berubah-berubah. Bisa aja keluargamu. Mungkin saja dia orang pilihan, cuma waktunya belum sekarang untuk bertobat. Nah, tugasmu adalah disiplin, kerja keras, dan komit kepada Yesus, tetap melayani dia, tetap mendoakan dia, tetap menasehati dia, tetap menjadi teman buat dia. Nah, Paulus bukan hanya teori saja, dia memberikan contoh, ya. Dia akan memberi contoh, lihat nih, aku sendiri menderita, aku sendiri dibelenggu seperti penjahat. Tapi tenang, ya, firman Allah yang kamu dan saya kabur tidak terbelenggu. Teman-teman, ketika kamu lulus kuliah di Amerika, tapi kamu tahu temanmu ini nggak berubah juga, sampai dia lulus tetap itu koleksi video pornonya, mungkin itu tetap itu yang namanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan, ketidakjujuran yang dia lakukan, barang-barang curian yang dia tilep gitu ya, tetap aja itu menjadi koleksinya.
Nah, saudara, kamu tahu kita pisah, mau kuliah di tempat yang berbeda dan kamu nggak berubah. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, kita mana tahu. Ya, pada suatu hari ketika dia naik pesawat, pergi ke Amerika, di pesawat dia diinjili sama orang. Atau pada suatu hari dia kuliah di Amerika, tiba-tiba krisis ekonomi, dia nggak sanggup bayar kuliah di Amerika, dan akhirnya terpaksa kerja di Amerika, nyuci piring di restoran, di Amerika dia harus kerja jadi kayak babu, bersihin WC. Begitu merasakan susahnya hidup, kemudian dia sadar dan dia mungkin bertobat. Nah, kita nggak tahu ya, yang pasti firman Allah tidak terbelenggu. Apa yang kamu tabur sekarang ini tidak sia-sia. Ada satu masa di mana orang-orang yang kamu doakan, ada satu masa orang-orang yang kamu layani, temanmu yang kamu sabar menasehati dan nggak berubah juga, ada satu masa dia akan berubah. Nggak tahu kapan. Nah, saudara, kemudian Paulus memberikan sebuah puisi. Nah, ini puisi penutup ya. Puisinya bunyinya begini, saudara ya. Puisinya begini. Dia menguatkan Timotius dengan sebuah puisi seperti ini, ya. Puisinya begini, ya. Jika kita mati, ya, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Akan hidup dengan dia. Itu berarti bicara di masa depan ya. Jika kita mati dengan dia, maksudnya kamu sampai bahkan mati demi imanmu kepada Tuhan, kamu akan hidup kekal dengan Tuhan. Jika kamu bertekun dalam mengerjakan pelayanan pemuridan ini, maka kamu akan memerintah dengan dia di langit dan bumi yang baru. Kamu akan memerintah seluruh ciptaan sesuai tujuan awal kamu diciptakan. Ya, jika kamu menyangkal dia, ya, kamu pun akan disangkal oleh Tuhan. Nah, tapi ini yang menarik. Kalimat terakhir ini yang menarik. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, perhatikan ya, dalam puisi ini, 3 kalimat pertama itu bicara soal akan, soal masa depan ya. Kalau kamu mati untuk Kristus, dengan Kristus, kamu akan hidup di masa depan dengan Kristus. Kalau kamu bertekun, maka kamu akan memerintah dengan Kristus di masa depan. Kalau kamu menyangkal, maka Allah pun akan menyangkal kamu di masa depan. Jadi semua bicara soal akan. Tapi khusus yang keempat, dikatakan begini. Jika kita tidak setia, nggak bicara lagi akan ya, dia tetap setia. Kapan? Sekarang ini. Ya, sekarang ini dan sampai kapanpun dia tetap setia. Allah tetap setia sama kamu. Jika kamu tidak setia, Allah tetap setia dan akan memanggil kamu pulang. Itu sebabnya tadi lagu dari daerah Jawa, yang tadi kita dengarkan yang di awal tadi ya, karena saya orang Jawa, jadi saya tahu sedikit-sedikit ya, meskipun saya tidak pintar bahasa Jawa, cuma saya tahu sedikit-sedikit ya. Pulanglah katanya, ya. Dang balio, pulanglah, ya. Kamu yang sudah meninggalkan Tuhan, pulanglah. Kamu yang tidak setia, ingat Tuhan itu tetap setia dan memanggil kamu, pulanglah. Jadi hari ini, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda yang dengar khotbah ini, entah anak-anak Kalam Kudus, atau mungkin ada anak-anak muda lain, karena khotbah ini akan saya rekam dan saya masukkan YouTube, dan mungkin ada anak-anak dari sekolah lain yang juga dengar khotbah ini, mungkin ada anak-anak muda lain yang entah di mana dengar khotbah kamu mengatakan, pulanglah, karena Allah setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tetap mengasihi kamu, mengejar kamu, dan ingin kamu kembali. Saudara, ingat, sebagai orang-orang yang dipercayakan pelayanan yang terhormat ini, ada harga yang harus dibayar dalam kesetiaan kepada Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Apa harganya? 1, komit. 2, disiplin. Dan yang ketiga, kerja keras. Ya, di dalam semuanya itu kita kembali ke ayat pertama. Di ayat pertama diingatkan, aku kuat karena Tuhan. Hanya karena kasih karunia kita bisa melewati semuanya ini. Ya, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuat apa? Memegang Injil. Kuat apa? Mempercayakan Injil itu kepada orang lain. Kuat apa? Menjadi prajurit yang komit, menjadi olahragawan yang disiplin, menjadi petani yang bekerja keras. Ya, kuat apa? Kuat untuk tetap kembali kepada Tuhan ketika kita menjauh dari Tuhan. Kasih karunia menguatkan rekan-rekan muda sekalian. Ya, mari kita
berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan betapa kasih Allah yang begitu besar kepada kami anak-anak muda. Memberikan kami kesempatan-kesempatan seperti ini untuk kembali dikuatkan akan panggilan kami menderita bagi Tuhan lewat kehidupan kami yang sangat penuh dengan kekurangan. Kami berdoa berkati Bapak Ibu guru yang setia, sabar membimbing kami, meskipun kami sering bikin makan hati, tapi mereka tetap tekun, sabar melayani kami, berikan kekuatan buat Bapak Ibu guru, dan tolong mereka tetap setia pada Injil, dan kami percaya apa yang ditabur oleh Bapak Ibu guru tidak sia-sia, karena Injil itu tidak terbelenggu, dan akan berbuah pada waktunya. Kami bersyukur jika ada di antara kami anak-anak muda yang sudah hidup takut akan Tuhan, yang sudah hidup melayani Tuhan, tidak membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, tapi sungguh-sungguh komit kepada Tuhan. Dan bahkan dipakai Tuhan untuk menasehati teman seimannya, dipakai Tuhan untuk menasehati saudara-saudara seimannya di kelas. Tuhan berikan kekuatan bagi anak-anak muda ini agar mereka tetap setia belajar seperti Timotius yang memegang apa yang Paulus titipkan. Dan bagi kami yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, anak-anak muda yang hanyut dalam keduniawian, yang tidak takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak peduli dengan hal-hal rohani, yang tidak mau bergantung pada pimpinan Tuhan, yang hidup dengan kepemimpinan diri sendiri, dan tidak mencari pimpinan Tuhan. Tuhan tolong ajar kami kembali kepada Tuhan yang tangannya selalu terbuka untuk memimpin hidup kami, agar masa depan kami sungguh-sungguh kami mengalami terjamin di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak muda di ruang media sosial ini, di ruang Zoom ini, atau bahkan di internet yang mendengarkan khotbah ini agar diberkati dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan Yesus Kristus memulihkan dan menyelamatkan hidupnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.